CPO kayaknya agak lagging ya. Properti CPO belum agak jalan sama sih. sekali. Mm-mm. Oke. CPO agak Kalau lagging. kalau konstruksi termasuk apa ya kok sebenarnya kok? Konstruksi termasuk cyclical juga ya. Cyclical kan ya? Soalnya dipengaruhi sama pertumbuhan ekonomi juga, Pin. Ah, I see, I see. Nah, kalau kita bahas satu-satu nih, tadi Kopol bilang ada CPO, ada apa tadi? Eh, tadi ada konstruksi sama Sebenarnya properti. Properti udah kita poultry bahas. juga masuk cyclical sih. Poultry masuk cyclical ya kok Poultry, ya? iya, iya Ayam-ayaman. cyclical. Cuman ya, tapi tergantung pinter-pinternya emiten sih sebenarnya, gitu. Oke. Gimana tuh kok kalau poultry itu pinter-pinter emiten nih untuk saham-saham cyclical nih? Nggak cuman untuk poultry ya. Sebenarnya saham cyclical itu menurut saya tuh semua 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 industri harusnya cyclical. Cuman ada yang ekstrim, ada yang enggak kan, gitu. Oke. Cuman cyclical itu menurut saya tuh dia punya problem di perusahaannya gitu. Nah, contohnya Oke. cyclical tuh gini misalnya, lu buka restoran itu cyclical nggak, Din? Cyclical jam jam makannya kali ya. Ramenya cuma jam makan Nah, siang gitu kan? itu ya kan, Iya. kalau jam makan pagi, makan siang, makan malam Makan siang, rame makan malam. restorannya, Mm-mm. bener nggak? Mm-mm. Tapi kalau Benar-benar. misalnya di sela-sela itu kan sepi gitu kan. Nah, tapi Mm-mm. kan Mm-mm. waktu-waktu sepi itu bisa kita manfaatkan kan. Itu kan pinter-pinternya si pengusaha sama si emiten gitu maksud gua tuh. Nah, di Hmm. jam-jam kosongnya itu entah kita bikin apa? Paket nongkrong atau Hmm. kita bisa kepake si paket diskon di situ misalnya, Mm-mm. atau Mm-mm. misalnya kita bisa bikin acara-acara di sela-sela waktunya, atau misalnya kita bisa bikin catering misalnya. Jadi dapurnya Mm-mm. ngefull Mm-mm. terus gitu. Waktu jam setelah itu bikin catering, jam 12-nya itu misalnya jam makan siang, tapi tinggal dikirimin cateringnya misalnya kayak gitu. Jadi eh, every perusahaan tuh punya siklusnya sendiri-sendiri. Cuman ada yang ekstrim atau ada yang enggak. Makanya bisa disebut saham cyclical tuh yang kayak batu bara itu kan ekstrim gitu kan siklusnya. Mm-mm. Mm-mm. Contoh pulsa, Win. Kalau zaman dulu kan ada paket pulsa malam dan kuota malam kan. Ya, ya, ya. Sampai hari ini masih ada itu kok. Sampai Ya hari kan? ini nih. Itu tuh karena punya siklus kan. Siklus orang beraktivitas dan siklus orang istirahat kan. Nah, Mm-mm. gimana Mm-mm. caranya Mm-mm. waktu siklus orang beristirahat ini si perusahaan tuh masih mendapatkan revenue atau mendapatkan laba kan? Itu yang penting kan. Oke. Nah, makanya dibikin paket jam malam misalnya, paket telepon malam misalnya. Nah, supaya revenue-nya tuh bisa lebih stabil gitu di antara siklus yang lagi nggak bagusnya gitu. Penggunaan penggunaan traffic dia ngelihat trafficnya ya, penggunaan datanya gitu ya Kopol ya, kurang Iya, lebih begitu ya. jadi intinya Mm-mm. sih perusahaannya kan dapat revenue juga waktu malam jadinya dibandingkan Iya, nggak iya, sama iya. sekali. I see, I see. Nah, itu Nah, pinter-pinternya emiten. Makanya nanti kita milih emiten kalau bisa yang ngerti kayak gitu juga kan. yang Gitu. ngerti pemanfaatan like idle time-nya lah ya, Kopol ya. Idle time-nya dia bisa Ya, manfaatkan gitu ya di siklus. ya jangan di situasi bagus dia untung, di situasi buruk dia nggak mempersiapkan hal-hal yang buruk kan gitu. Iya, 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 menarik. Uh, Oke, Kopol. Ini kalau bicara CPO nih, tadi kan lagging ya kok ya. Kalau saya lihat kan ini sebenarnya laporan keuangannya CPO kan udah mulai bagus-bagus tuh. Even Gosco tuh yang kayak udah 8 tahun nggak pernah positif gitu ya. Itu 8 tahun nggak pernah positif, kita juga bingung loh. Itu usahanya ngapain loh. Sekarang akhirnya EPS-nya udah positif hari ini udah keluar lagi. QOQ-nya turun sih, kuarter-kuarternya turun. Dia Q4 9 EPS-nya Q1 2022 itu cuma 2 turun sih. Tapi udah mulai positif nih. Udah 3 kuartal terakhir positif gitu. Nah, LSIP juga, AALI juga ya. Kalau nggak salah AALI itu sampai beggar gitu. Tapi sahamnya belum kemana-mana. Kalau menurut Kopol tuh problemnya di mana nih Kopol? Terutama CPO nih.
Ya mungkin orang-orang masih takut banyak drama ya dari kepemerintahannya ya. I Padahal see. padahal nggak usah terlalu takut kan karena rata-rata emiten CPO yang ada di bursa itu kan nggak ekspor. Hmm, Eh, Marketnya lokal. Yang penting kita pegang hulunya kan karena ya, harga minyaknya ini digoncang-ganjing nih kita juga pusing kan. Jadi mending ya, ya. pegang hulunya dulu. Nah, kalau hulunya sih aman, misalnya pelarangan ekspor pun kan dilakukan di masa-masa libur Lebaran, di mana Ya, perusahaan sektor CPO tuh nggak terlalu banyak melakukan aktivitas gitu aktivitas. sebenarnya. Udah gitu kan rata-rata emitennya juga dijualnya ke lokal gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Hmm, Jadi harusnya nggak usah terlalu takut sama hal itu ya gitu. Justru kesempatan o- untuk ngumpulin kalau menurut saya ya kalau untuk sektor sipil. oke kok. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya CPO sama coal ini bisa dibilang harganya dua-duanya sama-sama lagi fantastis nih harga komoditasnya nih. Ya kan? CPO itu 6.000 per hari ini, tunggu aku sambil lihat ya. 6.300 ringgit ya, dan dia sempat tahun ini tuh ATH-nya tuh di 7.200, ya kan? Ini berapa tahun, dari berapa tahun terakhir nih? Dari, ya pokoknya udah ATH banget. Ini udah bener-bener ATH gitu ya. Tahun terakhir tertinggi itu 2008, itu juga harganya di 4.500 ringgit. Sekarang udah 6.200 ringgit gitu. Nah, eh, coal juga bertahan di harga $401 kemarin by Newcastle Newcastle Coal per ton ya. Untuk kontrak kalau nggak salah kayaknya untuk kontrak bulan Juni gitu ya, kalau aku nggak salah ingat gitu, 401 gitu. Nah, eh, kalau kita ngelihat emiten-emiten CPO gitu ya, contoh saya ambil contoh salah satu market leadernya Aali lah ya. Aali itu secara indikator rasio keuangan itu PBV-nya masih satu, PR-nya 11 sampai 12. Kalau aku bicara mungkin ITMG kali ya, nggak tahu ini comparable apa enggak nih. Itu PR-nya 3,2, PBV-nya 2,2. Nah, menurut Kopol nih, apakah sebenarnya dua sektor ini bisa hanya dibandingkan dengan PR dan PBV atau ada faktor-faktor lain lagi eh, yang dihitung di situ sehingga oh ini CPO sebenarnya walaupun lagging tapi memang harganya udah mahal, atau misalnya oh ini CPO emang benar-benar lagging dan emang benar-benar murah. Sebaliknya, apakah oh ini call kalau harganya bertahan sampai di sini terus kontraknya tuh masih benar-benar murah gitu, atau jangan-jangan call ini potensinya masih ternya bisa 10 dan 12 bahkan gitu kok. Kalau menurut Kopol sendiri gimana kok untuk ngelihat dua sektor ini? Sebenarnya dua sektor ini tuh terpengaruh juga sama ESG ya, Vin ya. Cuman Mm-mm. mungkin kalau call ini tekanan ESG-nya lebih gede kali ya, gitu Oke. dibandingkan CPO. Sebenarnya kalau CPO disebut ESG juga nggak begitu-begitu amat ya. Hmm? Misalnya kemarin tuh dibilangnya kan CPO tuh misalnya kalau ditanam tuh bisa merusak tanah gitu. Sebenarnya Tanah juga ya. enggak. Ya sebenarnya juga enggak karena misalnya di Triputra Agro tuh TAPG tuh misalnya semakin ditanam CPO, infrastruktur tanahnya makin lama makin bagus sebenarnya. Makanya begitu di replanting itu yang harusnya mencapai umur prime-nya di 10 tahun tuh bisa jadi Mm-mm. 7 tahun, di replanting lagi jadi 3 tahun. Berarti kan sebenarnya nggak merusak tanah dong kalau kayak gitu. Iya ya, Malah bagus makin kan. kuat ya replantingnya, makin cepat Iya gitu ya gitu kok ya. sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kalau ngomongin pair sih sebenarnya untuk saham-saham CPO tuh udah banyak juga yang pairnya 3 gitu. Pair 3, pair Mm-mm. 5. Misalnya kayak Mm-mm. Sinarmas Agro Lestari itu pairnya udah 3. Triputra Argo TAPG itu 3 ya. Terus CSRA itu kemarin baru keluar laporan keuangan turun lagi pairnya jadi 4. Kayak gitu. CSRA ya. Sebenarnya kalau dari pair tuh masih semuanya masih rata-rata masih kecil-kecil semua gitu. Sebenarnya yang perlu kita lihat itu dari saham eh,
call sama CPO tuh kira-kira siklusnya kapan sih berakhir gitu sebenarnya gitu. Mm-mm. Kalau misalnya masih ada time frame-nya itu, ya kita bisa hold dengan pair yang rendah itu ada kemungkinan kita dapat juga dividen yang gede selain dari capital gain gitu. Kayak gitu. Hmm. Nah, tadi ngomongin siklus nih. Kalau bicara dari Kopol kan juga udah lama nih ya di investing kan ya. Dari tahun berapa Kopol? 2008 ya kalau nggak salah ingat ya. M-Year 44 itu tahun berapa ya kok? Nah, itu eh, ada masukan nggak kok buat buat para teman-teman nih dari sisi trader ataupun dari sisi investor, cara melihat siklus komoditas ini benar-benar berakhir itu sebenarnya dari mana sih? Dari kacamata makro atau mungkin dari kacamata paling dekat aja sekitar kita. Kalau menurut Kopol gimana Kopol? Biasanya tuh kan kalau awal dari siklus itu ditandain dengan adanya ini ya, adanya kejatuhan ekonomi ya kayak kayak tahun Mm-mm. 2000, tahun dari tahun 98, Oke, 2008 sama oke. 2020 ya. Nah, 2020. ada crash besar biasanya di situ yang Mm-mm. mengacaukan ekonomi gitu atau Mm-mm. krisis gitu ya. Mm-mm. Nah, itu awal mulanya sebenarnya. Nah, untuk pemulihannya itu kan diperlukan waktu kan gitu. Mm-mm. Nah, sekarang kita lihat aja apakah pemulihan ekonomi di beberapa negara di luar negeri itu udah terjadi atau belum gitu kan. Mm-mm. Nah, biasanya itu kalau yang terjadi saat ini kan di mana komoditas ini tuh sebenarnya supply-nya yang kurang, demand-nya tuh ada kenaikan tapi nggak yang Nggak permasalahannya tinggi ada di banget ya, nggak tinggi banget ya. nggak tinggi Permasalahannya banget bukan. karena permasalahannya di supply kan sebenarnya misalnya Mm-mm. Mm-mm. La Nina lah waktu itu kan Mm-mm. isunya terus Mm-mm. misalnya ada banjir batu bara segala macem kan sehingga Mm-mm. supply-nya ini yang kurang bukan demand-nya Mm-mm. yang meningkat gitu. Nah, Mm-mm. cirinya adalah akhir dari siklus komoditas adalah justru demand-nya yang meningkat itu seperti di tahun 2012 gitu kan di Mm-mm. mana perusahaan-perusahaan itu udah mulai produksinya berlebih terus pertumbuhan ekonomi dunia udah mulai meningkat sehingga genjotan produksi semakin tinggi. Nah, itu kan memerlukan komoditas yang jauh lebih banyak gitu terutama di Mm-mm. energi. Nah, justru, nah tanda-tanda ini mungkin yang bisa jadi salah satu acuan ya gitu, gitu. Tapi di Mm-mm. saat itu tuh biasanya memang harganya dan permintaannya banyak sekali gitu, kayak gitu Ar- mungkin ya. Artinya bisa jadi titik equilibriumnya bukan di harga sekarang, tapi lebih tinggi lagi ya Kopol ya. Ya itu kan harapan kita, Vin, sebagai investor komoditis. Iya, Komoditi. iya, 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 iya. Cuman Kalau kita ya megang biasanya ilmu, akhir dari kan setelah ekonominya bangkit itu mm-mm. terjadi perlambatan ekonomi kan. Nah, Ya. perlambatan ekonomi inilah yang mengakibatkan permintaan komoditas itu menurun akhirnya. I see, I see, I see. Ya, ngerti nggak? Misalnya kok pertumbuhan ekonomi pesat tuh pasti industri akan memerlukan banyak komoditas kan. Kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nanti udah satu titik dia pertumbuhan ekonominya udah mulai turun, berarti komoditasnya pun mulai turun. Nah, gitu. Tapi yang jadi Oke. problem misalnya kalau krisisnya berkepanjangan, Mm-mm. perlambatan ekonominya berkepanjangan pun bisa mengakibatkan mungkin harga komoditas pun bisa menurun karena nanti udah negara-negara semua udah nggak bisa beli. Listriknya Hmm. gimana? I Pakai see, I lilin see. semua. So, jadi kita cari saham apa nih? Saham kimia kalau pakai lilin semua nih kok. Udah siap-siap nih kita nih. Oke, oke. Oke, teman-teman yang mau nanya nih semuanya ada di tanyanya di kolom Q&A ya. Tanyanya di kolom Q&A nanti mungkin setelah ini ini masih ada satu pembahasan lagi yang menarik dan akan ada pembahasan lanjutannya nanti ya Kopol ya. Sebenarnya lebih detail di di hari Sabtu ya Oh, Kopol ya. Sabtu ya. Sabtu Ini ada Sabtu. Wah, ini kita ada satu pembahasan menarik lagi nih dan akan kita detailin di hari Sabtu. Jadi kita kasih teaser dulu nih sebenarnya kita pengen bahas apa sih nanti yang kita pengen detailin di hari Sabtu. Ya, jadi yang pengen saya bahas itu adalah
Harga SMDR udah sampai 3.600 Kopol, dan Kopol tuh waktu itu megang dari harga berapa? 600 ya kalau nggak salah ya Kopol ya, kalau aku nggak salah inget ya. Sekitaran segitulah. Saya agak telat masuk SMDR ya. Agak telat ya Gitu. masuknya ya. Oke, banyak sih emang Iya. yang udah ambil dari 200, 300 dan sampai yang penting sampai sekarang masih nge-hold ya Kopol ya. Masih nge-hold ya Saya sih SMDR-nya ya. masih sih. Makanya Oke. nanti kita lihat tanggal 4 gini masih mau nge-hold terus apa enggak. Tanggal 4 itu ini ya. RPS ya Kopol ya. Tanggal 4 kan kita bikin acara sama Oh, sorry, Head sorry. Iya, tanggal Eko. 4 yang ini ya. Aku kok pikirnya RUPS SMDR ya. Oke. Ya, jadi tanggal 4 ini teman-teman komunitas Radio Cuans juga di power sama Cuans juga, Radio Cuan dan Cuans. Kita ada ngadain acara nih apa ya? Mungkin ngobrol asik ya Kopol ya kita ya sama Heeh. salah Bakar. satu pakar lah ya untuk shipping industry ya, terutama Mm. kontainer ya Kopol ya, bukan kapal tanker ya Kopol ya mungkin ya. Ya Ya, shipping kontainer lah ya. kontainer. Gitu. Ini kita record kok, tenang aja. Ini nanti recordnya ada di Instagramnya Cuans, jadi teman-teman nggak usah takut. Yang ketinggalan bisa nonton dari awal. Ini banyak yang nanya record-record. Nah, oke. Sebelum kita nyampe sana, kalau menurut Kopol sendiri, ini shipping nih sebenarnya kenapa sih bisa sampai multi bagger? SMDR tuh saya masih liatin tuh, nggak, SMDR Temas itu saya ngeliatin loh ngupload dari harga 200-an, 300-an masih di awal tahun, sekarang udah 3.600 gitu kan. Dan saya cuma kebagian trading doang, nggak kebagian ngehold sampai multi bagger gitu kan. Ya lu Biasa nggak kalau mau sih trader kan nge-hold. begitu. Trader kan gitu kok. Pokoknya gue cuan cepet, udah nanti compounding lagi, cuan cepet, compounding lagi gitu. Nah kalau menurut Kopol sendiri nih, sebenarnya apa sih faktornya yang bikin SMDR dan teman-temannya Temas gitu ya. Hari ini lebih seru lagi, PSSI, Nelly, itu juga udah mulai naik-naik semua. Yang bikin mereka eh, naik seperti itu tuh sebenarnya apa sih Kopol, kalau dari kacamatanya Kopol nih? Kalau SMDR sendiri tuh kan 70% tuh pendapatannya dari shipping line ya, Vin Ya, ya. Nah, sedangkan harga indeks freight-nya itu kan naik ya. Yang ya. rata-rata dulu tuh bergerak di sekitar 2.600, terendahnya sampai 2.000 sekian US dollar Hmm. itu Mm-mm. naik sampai ke 11.000 gitu. I Bayangin. see. 5 bagger Makanya naiknya ya. iya, dari harga freight-nya aja itu kan naiknya 5 bagger gitu. Jadi Mm-mm. mirip-mirip sama call kan, misalnya call tuh Ya, dari ya. 5, dari 100 lah tertingginya dulu tuh kan, sekarang sampai Ya. 300 itu kan udah Atas, tiga ya. kali. Makanya pendapatan dari sektor shipping lainnya itu mendapatkan kenaikan yang luar biasa, sehingga Mm-mm. EPS-nya pun naik tinggi gitu ya. Meskipun sekarang tuh mulai turun ya, harga shippingnya tuh mulai turun dari 11.000 terus ke 9.000. Sekarang ada di sekitar masih di atas 7.000 lah gitu. Tapi kan masih Mm-mm. tinggi sekali gitu kalau dibandingkan Mm-mm. dengan ketinggian yang dulu tuh di sekitar 2.000-an, masih 3 kalinya gitu. Nah, ini kan kita pasti mendapatkan keuntungan yang gede lah perusahaan gitu. Mm-mm. Nah, kayak gitu. I see, I see. Kok sebenarnya apa sih yang Kopo lihat penyebab utamanya eh, shipping price ini jadi meningkat gitu? Sebenarnya apa sih waktu itu? Kenapa gitu Kopo lihat satu itu dia meningkat, terus habis gitu Kopo yakin gitu akhirnya beli SMDR gitu? Itu kenapa ya? Itu kan karena dulu tuh sempat ada lockdown kan. Lockdown itu kan Mm-mm. mengakibatkan industri-industri kan nggak berjalan kan. Nah, Ya. terus begitu dibuka lagi, nah lockdownnya, industri-industri kan kembali berjalan, Vin. Jadinya kan Mm-mm. tiba-tiba kontainer banyak dan port-port itu kan pada macet, Vin. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Karena di sini lockdown, di sana nggak lockdown kan. Terus nanti di sini Ya, dibuka lockdownnya, di sini enggak kan, jadi banyak yang macet. Udah I gitu see. ada kejadian juga penyumbatan di terusan Suez.
Lo Oh tau iya tuh. perusahaan Suez nggak? Ya, kapal apa tuh? Nah, Ever Given ya? Evergreen, ya. Evergreen ya? Perusahaan Suez itu Iya, kan iya, iya, iya. kayak gang gitu. Bentuknya kayak gang Iya, gitu. Jadi iya, begitu kapal yang gede masuk situ, nyengsol gitu, ketutup iya, jalanannya. iya, iya. Nah, sedangkan kalau dari Asia mau ke Eropa itu kan, paling deket kan jalan motong tuh, Win. Lu suka Motong nggak terusan lewat Suez. jalan tuh, masuk mall tembus Iya, ke masuk. jalan yang belakang kan? Iya, 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 Gitu. iya. Nah, ini kan gitu. Jadi, begitu ini ketutup, ini kan kontainer lain harus muter untuk ke Eropa kan. Mm-mm. Nah, sehingga harga freight itu kan meningkat, Vin, dengan Mm-mm. jalur-jalur yang baru itu gitu. Nah, jadi penyebabnya banyak gitu. Inefficiency port karena dibuka tutup di beberapa negara, Mm-mm. terus tertutupnya terusan Suez gitu. Terus Mm-mm. industri yang kemarin tutup sekarang tiba-tiba buka gitu. Jadi banyak sih faktornya. Terutama kan di industri di Mm. China gitu kan yang menjadi Ya, ya. Shanghai sebagai port paling utama gitu. Shanghai. Kayak gitu. Oke, kemarin lockdown lagi ya di Shanghai ya. Jadi ketahan lagi Iya. ya di sana ya. I see, I see. Nah, sama seperti judul ya, Kopo. Apakah ini sebenarnya kalau menurut Kopo ini cycle ini bakalan panjang ya, baik saham-saham cyclical tadi, baik coal, shipping, atau memang sebenarnya ini udah ada di ujung nih, sebenarnya udah ada di ujung cycle nih. Kalau komoditi super cycle kan itu panjang sekali, bisa bisa berapa berapa tahun gitu kan. 4 sampai 10 tahun lah ya idealnya ya Vin ya. Ya, 4 sampai 10 tahun gitu kan. Artinya ini Ya kita tapi masih harus awal berarti ya, Kopol ya. harus diawasin kan gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat energi itu kan Vin, Mhm. India aja masih krisis energi loh sekarang kan. Iya, dari yang nggak Iya kan? pernah impor, bahkan mungkin bisa dikatakan dia top 3 kalau aku nggak salah ingat. Dia tuh top 3 penghasil coal di dunia. Sekarang dia butuh butuh coal malahan. Itu kok kan. Nah, itu kan Iya. sekarang India lagi krisis energi. Berarti kan menurut saya sih masih ada waktu ya untuk industri coal ya. Kayak Hmm. gitu. Terus ditambah lagi nanti kan pertumbuhan ekonominya kan belum pulih. Begitu Ya. pertumbuhan ekonomi pulih, perdagangan kembali lancar tuh harusnya sih kebutuhan energi akan meningkat gitu menurut saya. Gitu. Hmm. Nah, Oke. kalau harapan saya ya si Vin ya, nanti banyak perusahaan luar tuh masuk ke Indonesia, justru kebutuhan energi kita tuh meningkat. Jadi Hmm. jatah ekspornya dikurangin. Jadi kebutuhan energi di dalam negeri ini tuh dilengkapi sama kebutuhan sama supply yang ada gitu. Misalnya dengan biodiesel atau dengan coal Hmm. atau dengan renewable energi lainnya gitu. Sama lah kayak China. Kenapa China punya batu bara gede, tapi dia import juga kan? Atau enggak Hmm. Amerika lah, dia punya cadangan minyak yang besar, tapi dia import minyak. Karena dia negaranya kan udah mulai sibuk gitu kan, Hmm. banyak Hmm. industrinya, ya, sehingga kebutuhan energinya meningkat gitu. Kalau Oh, sekarang berarti itu kita kan oke. Jadi indikator ya, Kopol ya, pertumbuhan ekonomi gitu ya, Kopol ya. Dengan kebutuhan energi yang besar itu juga jadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara ya, Ko ya. ya betul. Kalau bisa sih nanti kita import CPO aja dari Malaysia. Jadi ini biodiesel semua. Nanti Import jual aja CPO jadi biodieselnya ke biodiesel. dia. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Lucu sih, lucu sih. Indonesia itu kalau nggak salah disuplai berapa puluh juta barel itu dari Singapura malahan, yang negaranya cuma kecil banget. Kayak oil rig-nya Iya. juga nggak banyak gitu, pengolahan, kilang pengolahannya juga cuma berapa gitu ya. I see, I see, I see. Nah, oke, kita ini ya kok, kita baca pertanyaan-pertanyaan ya kok ya. Ini udah mulai banyak yang mau nanya nih kok. Sorry nih, yang tadi di atas-atas kalau nggak kebaca, tanyanya di ini ya, tanyanya di kolom eh, Sorry question nih and saya answer juga ya. sambil batuk nih Vin sama flu. Iya, Aduh. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini ada yang nanya index freight tadi ngelihatnya di mana ya kok index freight?
Nonton YouTube gua belajar saham part 3 ada tuh di situ nanti cara. Belajar saham per 3 tuh udah ada tuh di YouTube-nya Kopol. YouTube-nya namanya apa kok? Radio Cuan ada di link di Instagram saya tuh ada tuh di bio-nya link YouTube-nya. Videonya. Oke. Terus ini ada yang komen kok di tempat dia CPO ngerusak hasil tani yang lain. Bisa bisa juga.